Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pendengar dan pemirsa yang kita muliakan, siang ini kita akan bicara tentang revolusi tuntas Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul kita Muhammad SAW sejak 14 abad yang lalu. Di dalam pesan yang disampaikannya dapat dikatakan sebagai bentuk revolusi, bentuk perubahan mendasar. Perubahan mendasar dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah. Setidaknya ada 3 aspek yang ingin kita perkuat di dalam memahami revolusi tuntas Al-Quran. Pertama, dari segi ideologi, dari segi akidah. Al-Quran mengubah akidah manusia yang terikat pada benda, pada dunia material menjadi dunia yang immaterial. Dari kemusyrikan menjadi ketauhidan. Sehingga sangat jelas sekali disebut oleh Al-Quran di dalam ungkapan yang pertama sekali yang wajib diyakini umat Islam, yaitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini artinya bahwa Islam menegaskan hanya Allah saja yang Tuhan, benda, materi, dan apapun bentuk lainnya tidaklah dapat dikatakan Tuhan. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Sehingga dalam ayat disebut Allah tidak memberikan ampunan sedikit pun bagi orang yang mempersyarikatkan. Innallaha la yughfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampunkan sedikit pun orang yang syirik. Revolusi akidah ini mesti menjadi perhatian di era modern ini. Ketergantungan orang pada benda, ketergantungan orang pada jabatan, ketergantungan orang pada gengsi dan semacamnya itu harus dipupus dan diputus. Karena ini berdampak penghambaan manusia terhadap benda, penghambaan manusia terhadap materi, dan penghambaan manusia pada jabatan. Dan ini berbahaya dari segi akidah. Padahal Al-Quran sejak awal telah merevolusi bahwa ketergantungan yang sebenarnya itu hanyalah pada Allah. Bahwa hidup kita, mati kita, semua yang kita lakukan dari dan oleh untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kelurusan tauhid menjadi prasyarat untuk kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, revolusi dalam bidang syariah, aturan-aturan kehidupan. Agama menjelaskan, Al-Quran menjelaskan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 48 bahwa wa likulli ja'alnakum syir'atan wa manhaj. Setiap umat ini punya syariat dan manhaj. Syariat itu jalan terang, jalan lurus, jalan yang tidak lagi diperbedakan antara satu dengan lain. Sedangkan manhaj itu adalah metode, panduan bagaimana dia dilakukan syariat itu dengan baik. Dalam hal yang berkaitan dengan syariat hanya satu kata, al-aslu fil ibadah lil haram illa ma yadullu syari'us syari'. Bahwa prinsip dalam bersyariat, dalam beribadah tidak boleh dilakukan kecuali kalau ada petunjuk syariat. Sedangkan dalam muamalah sebaliknya, al-aslu fil ibadah lil ibhah illa ma yadullu syari'us syari'. Bahwa prinsipnya di dalam muamalah, hubungan interaksi manusia boleh kecuali kalau ada larangan. Artinya jalan syariat sangat jelas sekali, jalan agama sangat tegas sekali. Ada memang yang berbeda, itu hanya sebatas manhaj, sebatas metode dan paham. Tapi pada syariat kita semua sepakat, tidak ada ajaran Islam yang berbeda dalam bidang syariat. Sholatnya sama 5 waktu, puasanya, zakatnya, kemudian aktivitas-aktivitas ibadah lainnya tetap di dalam koridor syariat. Yang ketiga, revolusi dalam bidang sikap mental, ihsan.
Al-Quran mengajarkan wabtaghi fima atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita memang diberikan kesempatan untuk mencari sebanyak-banyaknya karunia Allah, untuk tidak melupakan kepentingan dunia, tapi pada akhir ayat dikatakan wa ahsin, kamu harus lakukan yang terbaik, karena yang terbaik itu begitulah Allah menciptakan alam semesta ini. Hal yang hendak dikatakan adalah di samping mengejar kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kehidupan yang seimbang, kehidupan yang proporsional, kehidupan yang hasanah fi dunia dan hasanah fil akhirat, kita disuruh punya nilai lebih. Nilai lebih itu adalah ihsan. Di dalam hadis dikatakan al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah sikap batin di dalam melakukan pengabdian dan dalam menjalani kehidupan seolah-olahnya melihat Allah, atau setidak-tidaknya sadar bahwa Allah melihatnya. Inilah sikap mental muslim yang benar. Sikap ihsan ini akan memperbaiki akidah, akan memperbaiki ibadah, dan sekaligus juga akan mempercepat orang untuk menjadi lebih sempurna. Insan kamil yang menjadi tujuan dari setiap orang bisa terwujud bila ketiga-tiga pilar ini dilakukan dengan baik. Revolusi tuntas Al-Quran ialah memperbaiki sikap mental, memperbaiki ibadah, dan memperbaiki akidah, yang akhirnya apa yang disebut oleh ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, bahwa kita diciptakan untuk beribadah itu terwujud secara baik. Demikian bahagian penting dari kajian kita kesempatan ini. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.